Halo sobat-sobatku, bertemu lagi dengan saya di channel Advokat RS & Partners. Bersama saya Rizwandi Syanipar. Dalam channel kali ini saya akan menyampaikan tutorial hukum membahas tentang perbedaan akta atau surat perjanjian otentik dengan surat perjanjian di bawah tangan. Benar memang perjanjian sangat lazim digunakan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi, terutama transaksi bisnis. Namun acap kali masih banyak masyarakat yang merasa kebingungan atau ketidakpahamannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Apakah pilihan akta perjanjian otentik atau surat perjanjian di bawah tangan yang akan dilaksanakannya? Nah, di samping itu juga, pembahasan ini yang akan saya jelaskan ini berdasarkan banyaknya orang-orang yang bertanya-tanya atau berkonsultasi pada saya, baik secara komunikasi lewat telepon maupun secara tatap muka di berbagai tempat. Dan atau barangkali mungkin ada di antara Anda, sobat-sobatku sekalian, yang masih belum memahami secara pasti juga. Nah, untuk membuat Anda sekalian dapat memahami atau mengetahui akan perbedaan akta perjanjian otentik dan perjanjian di bawah tangan, maka kini saatnya saya akan mengobati ketidakpahaman Anda dengan memberikan obat, mendengarkan penjelasan dari saya dengan baik-baik. Dan jangan di skip-skip. Serta permintaan dari saya, buat yang baru berkunjung di channel ini dan atau bagi yang belum membantu saya mengklik like dan subscribe-nya di handphone atau di laptop yang Anda pegang saat ini, agar mengkliknya mulai dari sekarang, guna mensupport saya memberikan pembahasan-pembahasan selanjutnya yang hanya saya tujukan kepada Anda sekalian sobatku. Akta perjanjian otentik dan akta perjanjian di bawah tangan biasanya dijumpai pada saat membuat perjanjian tertentu dan atau pada saat terjadi transaksi antara para pihak yang telah bersepakat. Maka tidak heran, tujuan utama dilakukannya kedua jenis akta ini adalah untuk dasar penyelesaian apabila suatu hari para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut terjadi sengketa yang berujung ke pengadilan. Saya mengambil contoh perjanjian sewa-menyewa dan contoh lainnya perjanjian transaksi jual beli barang. Dalam perjanjian tersebut menerangkan adanya kegiatan melakukan suatu bisnis dengan mitra atau pihak lain yang mana selalu melibatkan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, bila dalam contoh yang saya sebutkan tadi terjadi penyimpangan hukum, maka perjanjian tersebutlah yang akan diangkat oleh pihak yang dirugikan menjadi suatu alat bukti nantinya. Lantas, bagaimana kekuatan pembuktian kedua jenis akta ini? Kekuatan pembuktiannya akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Baik, kembali ke pokok pembahasan perbedaan akta perjanjian autentik dan akta perjanjian di bawah tangan. Tentunya untuk dapat mengetahui letak perbedaannya, yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, apa itu akta atau surat. Karena bila kalian dengar, kedua jenis akta ini memiliki bunyi atau berawalan kalimat akta. Hal ini saya jelaskan agar sedikit tersirat dalam pikiran Anda menuju ke pemahamannya.
Berbicara akta, ada dua sudut pandang yang saya sampaikan. Yang pertama, dari sudut pandang hukum, menerangkan bahwa akta itu merupakan suatu tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum nantinya. Yang pertama, dari sudut pandang hukum, menerangkan bahwa akta itu merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum nantinya. Saya berikan contohnya, perjanjian kerjasama untuk membuktikan adanya hubungan kerjasama antara para pihak. Sedangkan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, menerangkan bahwa akta itu merupakan surat tanda bukti yang berisikan pernyataan, pengakuan, dan atau keputusan. Maka bila disimpulkan dari dua sudut pandang ini, sama-sama menitik beratkan pada persetujuan para pihak yang akan membuat perjanjianlah untuk melakukan pilihan dimaksud. Apakah peristiwa hukum yang akan dilakukan merupakan akta autentik atau cuman akta di bawah tangan? Dalam hal persetujuan dimaksud, haruslah menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan gambaran akta dari dua sudut pandang yang saya jelaskan tadi, mulai memudahkan Anda mengenal letak perbedaannya. Simak baik-baik ya sobat-sobatku. Berdasarkan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta dibagi atas dua, antara lain akta resmi atau akta yang dikenal dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam bahasa Belandanya dikatakan onderhands. Ini perbedaannya sobat-sobatku. Akta autentik, akta ini dibentuk oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang, sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Yang berikutnya, akta autentik adalah kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah, baik formal maupun material. Hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya. Nah, pejabat umum yang saya maksud tadi di perbedaan akta autentik itu adalah pejabat yang diberikan kewenangan memberikan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya notaris, hakim, pegawai, catatan sipil, dan sebagainya. Sedangkan akta di bawah tangan ini ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Kemudian, akta perjanjian di bawah tangan ini, kekuatan pembuktian dari suatu akta tidak sesempurna akta autentik. Selanjutnya, akta perjanjian di bawah tangan merupakan alat bukti bebas, sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan material jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya. Nah,
Sebagaimana yang saya jelaskan tadi adalah perbedaan-perbedaan surat otentik dan surat perjanjian di bawah tangan. Akhir dari penjelasan saya ini, yang perlu saya sampaikan adalah sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, dan atau apabila akta tersebut berupa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Syarat sahnya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri atas: yang pertama, kesepakatan para pihak; yang kedua, kecakapan para pihak; yang ketiga, adanya objek perjanjian; yang keempat, suatu sebab yang halal. Jadi, selama akta atau perjanjian di bawah tangan tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah, itulah beberapa perbedaan mengenai akta autentik dan akta di bawah tangan, agar perjanjian yang Anda buat memiliki kekuatan hukum yang kuat dan jelas. Dan saya mengharapkan penjelasan ini dapat bermanfaat, serta jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Sampai ketemu kembali di pembahasan berikutnya. Salam.